oke. Ini malah Iya. ini malah Oke, jadi nah tadi sudah ya kita bahas terkait Python review. Tadinya mau cek tugasnya, cuman mungkin waktunya nanti nggak kekejar karena rencana kita bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sub materi. Mulai dari status bar, kemudian ada list, ada fix map, ada lupa dihapus, ada scroll bar, ini harusnya dihapus juga tadi. Ada kalender yang terakhir. Jadi nanti ada 2 bab sebetulnya dan dibagi menjadi 5 sub bab. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oh ya, minggu kemarin rasanya ada yang belum ini ya saya kasih terkait tasnya. Saya baru ingat ternyata belum ada upload di YouTube ya. Itu kalau tidak salah baru sampai yang 7 kalau nggak salah. 7 ya, berarti 9, 10 dan sampai sekarang belum ada ini ya informasi tugasnya. Oke, saya kasih gambaran sedikit untuk yang minggu 9 kemarin. Nanti saya akan upload juga videonya. Besar suaranya ya? Itu kotor kayaknya. Week 9. Pas. Oke, week 9 kita membahas apa kemarin? Di sini ada nggak kelihatan ya? Oke, ada file dialog, ada font, ada input dialog, kemudian ada stack, ada tab dan tab itu ya. Kita coba lihat tasnya. Jadi sama seperti kemarin kita membuat kemarin sudah sempat dimunculkan ya file text editor ini ya. Oke, jadi untuk tugasnya membuat text editor biasa. Kalau diperhatikan di sini komponennya ada apa aja? Di sini ada tab. Yang paling atas ini ada tab, kemudian ada text areanya, text edit yang besar. Disitulah nanti kita akan mengetik sesuatu. Kemudian kita buat 2 menu dan ini untuk membuat file yang baru, open untuk membuka teks yang baru. Kemudian save. Nah, seandainya kita ingin save dengan nama sesuatu misalnya test. Ini sudah ekstensi txt. Nah, jadi ketika kita save dia akan mengupdate ini. Kemudian ketika kita new dia akan membuat tab yang baru. Kita ketik lagi, kita klik save, dia akan menyimpan test 2 misalnya. Jadi ada 2 file yang terbuka. Kira-kira seperti apa ya? Oke, jadi sebetulnya di sini kita lebih didorong untuk memahami cara kerja dari editor yang sering kita pakai. Contohnya Visual VS Code, Visual Studio Code. Karena Microsoft ini punya 2 produk yang namanya mirip. Ada yang tahu? Ya, Visual Studio Code dan Visual Code Studio. Visual Code Studio. Pokoknya ada satu lagi produknya yang dipakai untuk Microsoft C Sharp Editor. Apa namanya? Ya, yang ungu ya. Nanti saya cut ya bagian jalannya. Ini ya kayaknya. Dulu namanya ini Visual
Visual Code Studio namanya. Sekarang kayaknya udah ganti. Jadi visual bukan ada visualnya ya, .NET editor. Ya pokoknya yang dua itu. Nah jadi kita diharapkan bisa membuat yang mirip seperti itu, di mana fungsi dasarnya ya seperti text editor pada umumnya, cuman kelebihannya dia punya banyak extension, dia punya banyak plugin, dia punya banyak fitur yang mungkin bisa membantu meningkatkan produktivitas kita. Nah jadi ini untuk yang tugas 9. Kemudian yang pertemuan 10 kemarin ini berkaitan dengan database. Kemudian ada splitter, jadi untuk membuat layarnya terbagi ya, seperti ini. Jadi sebelah kiri ada sidebar untuk file explorernya, sebelah kanan baru text editornya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita coba lihat yang 10. Oke, yang 10 kurang lebih akan seperti ini. Jadi di window utama tempat untuk mengetik teksnya. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini kita sudah membahas terkait dengan database, maka nanti semua teks ini akan disimpan ke database-nya. Jadi menggunakan tugas yang sebelumnya, kemudian klik save, kemudian nama file atau nama. Kalau di database memisahkan data yang satu dengan data yang lainnya biasanya menggunakan apa? Menggunakan dipisahkan apa? Misalnya data user, data produk. Nah, itu dipisahkan apanya? Tabelnya. Nah, karena di sini contohnya kemarin menggunakan apa untuk database-nya? Kita menggunakan SQLite yang mana database engine sejauh ini yang populer ada dua, ada yang SQL dan ada yang NoSQL. Bedanya apa? Ada yang masih ingat? Kalau SQL dia modelnya terstruktur, tapi kalau yang NoSQL ya, SQL jelas kita bisa membuat struktur data serapi-rapinya, makanya ada istilah normalisasi dan kawan-kawannya. Kalau di NoSQL tidak ada struktur seperti itu, jadi dia hanya ada key dan value, key value pair apa istilahnya. Jadi hanya ada hubungan key dan value-nya. Kalau di MySQL kita terbiasa dengan select all from tabel apa, where sekian. Tapi kalau NoSQL tidak seperti itu. Kita tidak diberikan where-nya, kita tidak diberikan join-nya dan lain sebagainya. Yang ada kita hanya load semua datanya. Baru nanti menggunakan program kita kondisikan, if ketemu key-nya ini maka ambil value-nya. Nanti kita akan lihat di sini. Misalnya ini saya simpan menggunakan nama tes. Nah, di tab-nya dia berubah menjadi tes, dan ini menggunakan splitter ya. Splitter itu memisahkan dua bagian halaman, yang mana atas ini untuk editor utamanya, yang bagian bawah adalah untuk semacam riwayat aktivitasnya. Mulai dari pertama ini dimulai, kemudian tab-nya karena belum ada yang terbuka maka dia membuat satu tab baru, kemudian database-nya di-initialize, disiapkan dulu yang baru kemudian setelah disimpan nanti ada notif seperti ini. Nah, kalau misalnya saya enter dan saya ganti-ganti seperti ini, kemudian saya simpan lagi, maka di sini akan ada muncul notifnya, semacam notif ya untuk history data. Nah, ini tambahan fitur untuk editornya, yakni fasilitas akses ke database-nya. Kemudian yang 11 kemarin terakhir ada fitur clipboard. Kemudian ya kayaknya clipboard aja yang dipakai. Kalau kita lihat di sini oke. Kira-kira apa yang beda di sini? Kelihatan enggak? Ada yang beda?
Bukan di Chrome ada extension yang bisa kita pakai untuk mengenerate teks biar nggak capek ngetik contoh. Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira ada yang beda? Apa yang beda? Di sini ada disebut apa yang bagian sini? Apa? Toolbar. Menu yang bagian atas ini disebut sebagai toolbar. Nah, jadi di sini ada fitur untuk cut, copy dan paste. Misalnya tadi saya sudah copy dan saya klik paste di sini, maka dia akan muncul seperti itu. Kemudian saya simpan tes misalnya, nah, dia akan tersimpan seperti ini dan sebagainya. Oke, sudah mulai mendekati fungsi editor pada umumnya ya. Oke, sekarang kita akan bahas terkait ada list, ada pixmap dan ada status bar. Kita lihat di sini ada status bar, ada list dan ada pixmap. Oke, mulai dari status bar. Jadi status bar ini posisinya yang ada di paling bawah. Kalau misalnya pernah memperhatikan, nah ini kalau di Windows apa namanya ini? File Explorer. Nah, kalau misalnya memperhatikan paling bawah biasanya ada informasi terkait filenya ada berapa, ukurannya ada berapa misalnya. Kalau diklik misalnya ada, nah berubah lagi 1 dari 7 di select dan seterusnya. Nah, bagian ini kita menggunakan yang namanya status bar. Jadi berfungsi untuk menampilkan informasi seperti itu. Nah, di mana tidak terlalu banyak metode yang bisa digunakan. Hanya 3 inti ini ya. Ya, 3 intinya. Hanya menampilkan pesannya, kemudian clear pesannya dan remove dari widget. Karena nanti dia harus didaftarkan di widget utamanya. Oke, kalau kita lihat di contohnya. Oke, status bar seperti ini. Oke, mulai dari sini. Kira-kira bagian ini apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan bagian itu? Ya? Pilihan. Oke. Saya mau coba bukan ilmu baru, tapi pengalaman sebelumnya sudah tadi yang menjawab ya. Sekarang tunjuk temannya yang diminta untuk menjawab, biar semuanya kebagian menjawab, biar segar. Oke, tentunya soal yang lain dong, bukan yang itu. Oke, kira-kira bagian ini apa yang dilakukan? Nah, teman-teman yang lain udah mulai serius memperhatikan. Jaga-jaga dan tunjuk. Itu buat semacam status barnya, jadi kayak yang di bawah tadi ada pilihan untuk push button, click here. Satu aja nih yang di highlight. Oh, satu aja. Nanti sisain temennya dong, jangan dihabisin semua. Buat status bar. Ya, menginisiasi Status bar. variabel status bar dari kelas key status bar ini ya. Boleh tunjuk semuanya? Sedikit kok, pilihannya sedikit juga. Siapa? Oke. Di baris keberapa ini dijalankan? Pas diklik apa dan di baris keberapa ini dijalankan?
14 ya. Oke. Jadi triggernya adalah si action. Action itu adalah salah satu dari yang 3 ini. Tadi kita sudah membuat menu namanya file dan di bawah menu file ada sub menu namanya ada show, ada add, ada remove. Perlu menjadi perhatian bahwa di sini kita menggunakan add action, bukan add menu. Kalau kita menggunakan add action maka ketika itu diklik dia langsung mengeksekusi sesuatu. Tapi kalau kita add menu maka dia akan memunculkan sub menu baru. Misalnya seperti ini, saya klik edit. Nah, ada menu bawahnya lagi, berarti copy as ini di add sebagai menu bukan sebagai action. Beda halnya dengan cut, copy, paste dan seterusnya. Kalau dia sekali klik berarti dia adalah action. Nah, tadi sudah. Coba tunjuk temennya lagi, satu lagi. Ini tidak ada personal ya. Tunjuk aja. Sebut ya. Mana Andi? Oke, bonus ya karena tadi menyusul datanya. Kapan ini dieksekusi? Yang baris 30 kapan dia dieksekusi? Pada kondisi apa? Dan bagian code mana yang men-trigger yang baris 30 ini? Kelihatan nggak sih dari belakang? Kelihatan ya? Nah ini malah nggak, oh ya kelihatan, masih kelihatan dikit. Nah ini dah. Masa sih buram? Sunyi tiba-tiba dengar suara kipasnya. Gimana? Kira-kira baris kode ke berapa yang men-trigger baris kode 30? Berapa? 13. Ya. Benar ya, 13. Kenapa 13? Karena tadi sudah disampaikan yang 14 ini ke trigger dari salah satu di antara yang 3 ini. Karena di sini parameternya adalah key actionnya, maka semua yang ada actionnya itu akan men-trigger metode tersebut. Nah, dia dihubungkan dengan proses trigger. Di mana di sini dia akan mengecek lagi yang men-trigger nama actionnya itu apa sih isi teksnya, apakah show, apakah add, apakah remove. Nah, seandainya dia remove, maka ini yang akan dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk yang status bar, gimana kira-kira? Enak ya kayak gitu? Oke, ini mungkin tidak kita bahas spesifik karena ini sering kita gunakan di pertemuan sebelumnya, karena ini adalah menampilkan list dari beberapa item. Karena ada itemsnya kemarin sudah sering kita gunakan, kita lanjut aja. Ada Pixmap juga, ini pernah kita pakai, pernah kita bahas. Ini hanya digunakan untuk seringnya digunakan untuk load gambar. Nah, ini gambar yang disupport ada BMP, GIF dan kawan-kawan. Misalnya ini contoh dia menggunakan Pixmap untuk menampilkan gambar logo Python. Kalau tidak salah nama Pythonnya, ada yang tahu kenapa si Guido Pankosum itu pakai namanya kok Python gitu? Seram sekali, nggak panda gitu. Dia takut ular ya? Ya. Jadi off topic sedikit, sama seperti Linux. Kenapa logonya penguin? Ceritanya ada yang ingat nama pembuat Linux?
Torvalds. Nah, dia ceritanya pernah ke kebun binatang dan dipatok sama penguin. Dia trauma, dia bikin OS namanya Linux. Sorry. Dia bikin logo namanya pakai penguin. Terus ada distro Linux, ada Ubuntu, ada Debian. Pernah dengar ya? Kira-kira Debian itu ceritanya kenapa? Itu gabungan dari dua nama orang, ada Debra dan Rian. Rian atau siapa? Ada yang namanya Rian? Iya. Besok bikin lah OS. Siapa tahu. Namanya? Ya, saya tahu. Ada pacarnya di sini bikin OS gabungan kan? Oke, terakhir 2 minggu terakhir besok kita akan bahas mengenai project ya. Karena ini lumayan panjang untuk tugas yang ini, semakin terakhir semakin panjang. Ada namanya scroll bar. Scroll bar ini biasanya sering kita temui di aplikasi-aplikasi yang butuh model scroll, semacam kalau Word memang scrollnya itu sudah auto, tapi kalau scroll bar ini biasanya kita gunakan untuk merubah